Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Kitala dengan NIM 415191036. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi dalam mata kuliah pengantar cloud computing. Layanan cloud computing itu adalah penyediaan IT di internet yang bisa didapatkan sesuai kebutuhan. Pembayarannya pun bisa kebutuhan kita, jadi kita tidak perlu membeli atau memiliki dan melakukan maintenance pada data center atau server fisik. Kita bisa mengakses layanan teknologi komputasi lewat penyediaan layanan cloud computing, juga layanan cloud lainnya. Dengan adanya cloud computing, developer maupun bagian lainnya dari IT perusahaan bisa fokus pada hal-hal penting saja, tidak perlu masih memikirkan programming, maintenance, ataupun perencanaan kapasitas. Seiring berjalannya waktu, cloud computing semakin populer dan terdapat beberapa jenis layanan cloud computing. Selain terdapat pilihan jenis atau model layanan cloud computing, terdapat pula pilihan strategi development yang digunakan. Terdapat beberapa jenis yang umum. Perusahaan Anda bisa membutuhkan pendanaan layanan cloud computing untuk membuat pekerjaan semakin seamless. Berikut adalah layanan cloud computing yang pertama, yaitu software as a service. Jenis ini cloud computing yang ketiga, bentuk layanan cloud computing yang lengkap yang dijalankan oleh service provider. Anda perlu memikirkan bagaimana service dikelola ataupun bagaimana instruksi diatur. Anda hanya perlu mengetahui cara penggunaan software tersebut. Layanan cloud computing yang satu ini tersedia dalam bentuk software atau perangkat lunak. Jika Anda tidak memanfaatkan layanan Google Docs di internet, maka itulah salah satu contoh dari software as a service. Pada dasarnya, Google Document berupa aplikasi pengolahan data berupa huruf, angka, seperti Microsoft Word, namun berbeda dengan Word. Google Docs tidak perlu instalasi karena layanan sendiri tersedia di dalam cloud dan dapat diakses melalui internet. Layanan itu merupakan layanan lebih populer karena SAS merupakan evolusi dari konsep SAP atau Application Service Provider. Sesuai dengan namanya, diberikan kemudahan bagi para pengguna untuk memanfaatkan sumber daya perangkat lunak dengan cara berlangganan. Tidak perlu mengeluarkan investasi lain, baik untuk in-house development maupun dalam hal pembelian lisensi sebuah software. Dengan cara pelangganan, penggunaan dapat langsung menggunakan fitur penyediaan oleh penyediaan layanan. Berikut yang kedua, ada platform as a service, yang dimana kita dapat membuat aplikasi baru dalam tersedia berbagai fitur atau aplikasi yang sedang Anda jalankan. Anda tidak perlu memikirkan masalah intens dari platform yang digunakan untuk membuat aplikasi karena hal tersebut adalah tugas dari penyediaan AWS. Salah satu penyediaan layanan, Anda dapat membuat aplikasi sendiri dengan fitur-fitur yang tersedia oleh pelayanan IBM. Anda tidak perlu memikirkan tentang intensitas platform karena hal tersebut merupakan tugas penyediaan layanan. Keunggulan dari layanan cloud computing tersebut, Anda bisa membuat sebuah APS memiliki jumlah pengguna yang terus berkembang, meningkatkan layanan Anda agar terus melayani pengguna terus bertambah jumlahnya.
Dengan model layanan cloud computing platform as service atau APS, Anda adalah fokus performance manajemen aplikasi, tidak perlu seperti hardware sistem operasi. Client cloud computing ini Anda bisa efisiensi lebih karena tidak perlu mengkhawatirkan kapasitas juga software maintenance. Layanan cloud berbasis merupakan layanan corporate menyediakan platform sedia pakai pada penggunanya. Bertanggung jawab membuat platform dengan sistem yang stabil, beroperasi dengan sempurna ketika digunakan. Selalu mengupdate teknologi yang digunakan sehingga dapat berkembang aplikasi yang dipakai user. Tidak memiliki kendali terhadap sumber daya, kapasitas dasar, penyimpanan, atau struktur lainnya yang diatur oleh layanan cloud tersebut. Yang ketiga ada Infrastructure as a Service atau IaaS. Pelayanan tersebut dibandingkan dari kedua cloud computing sebelumnya bisa dibandingkan lebih kompleks sekedar software atau platform lagi, tapi sebuah struktur komputasi lengkap dari server, jaringan, penyimpanan, atau data center. Anda tidak perlu menggunakan sebuah komputer virtual. Saat menggunakan layanan tersebut, bisa menambahkan komponen komputasi layanan seperti RAM, penyimpanan, sehingga public IP. Komputer virtual ini benar-benar dengan kebutuhan memanfaatkan layanan tersebut. Anda tidak perlu membeli komputer fisik tambahan. Demikian perawatan, biaya, dan pengelola karena semua perangkat komputer ada pada cloud yang diakses melalui internet. Merupakan layanan penyewaan sumber daya teknologi berdasarkan meliputi penyimpanan, sistem operasi, kapasitas lainnya yang dapat digunakan oleh penyewa dan aplikasi yang dimiliki. Teknologinya perumahan layanan data center penyewaan tersebut sebesar pelayanan IaaS tidak mengetahui bagaimana teknologi yang digunakan oleh dijamin aman, berjalan dengan aman, lancar, stabil, dan beroperasi penuh, tidak ada kendala. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.